Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disusun jari nan 10, ditakukkan kepala nan 1, dihujamkan lutut nan 2. Ampun diminta godang-godang bagi Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad junjungan kita. Ampun lambo dek pengulu banyak dan sati, rang godang banyak dan batuah, tuangku banyak nak kiramai. Imam Maulana Katib tuangku bundokan buang samo di dalam imbauan ambojo. Jika pengulu di nagori barai kayu godang di tengah koto, ure tunggang bake baselo batang godang kesandaran daun narampak kalinduangan. Jika toga di lamanan panjang kapamenan matonan duo, jika duduk di rumah nang godang kapamenan matorang banyak. Palupuah batang malapari pucuk menyembah aka jumbai di bawah nak rangka batipuah. Sungguh pun nabo bicara kini bukanlah orang tahu pandai di batin duduk basimpuah. Awalnya kato kadimulai mulonya rundiang kadigama mau diminta bapuhunkan sebab bala deba itu. Kok salah curena dan kalam kok salah babarito kilap ikoknya tumbuh konalah badan dalam berburu indalah dape dek maniru. Nan ketik kok kurang anjung nang godang kok kurang pupur. Dicurai-curai di koka ditangguh ikan gulamu. Diulang-ulang mengoka dibaca cerita lamu. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kini adalah tentang alua persambahan. Sebelum kita mendalami hal itu, yang harus kita perhatikan pertama adalah pengertian ataupun maksud dari alua persambahan itu. Alua persambahan itu adalah secara singkat adalah musyawarah ala Minangkabau ataupun cara komunikasi orang Minangkabau untuk mendapat kesepakatan ataupun yang dinamakan dengan baradat. Maka biasanya disampaikan dalam bentuk pidato adat, alua persambahan, kato bajawe, gayung basambui. Itulah macam-macam yang kita temui di lapangan. Maka alua persambahan itu secara garis besar dapat kita tengok di dalam pituah adat dan mengatakan atau yang sering dibaca dek nenek mama dalam acara adat. Pituah itu adalah talotak puntiang diulu di bawah giliran taji aso mulo katoda ulu tigo limbago nan tajadi. Pertama sombah menyombah, kedua basojo basi, ketiga sirih jo pinang. Sombah menyombah dalam adat tali batali undang-undang. Tosobui bamulik manih tak pakai basojo basi. Budi bayak gulo di bibia, benamo adat sopan santun. Dari mamang kato pitua adat tadi dapat kita ambil 3 kesimpulan. Isi dari ataupun unsur dari alua persambahan itu harus memenuhi 3 unsur tadi. Yang pertama sombah menyombah, dan kedua baso je basi, ketiga sirih je pinang. Sombah menyombah itu adalah memuji seseorang, baik itu Allah ataupun sesama awak duduk di lingkaran awak. Saidaran madok ke topi, sebondong madok ke tengah. Kemudian baso jo basi, orang Minang tu nyokok menyawak di dia mandi di bawah-bawah, merendah. Kemudian dilambangkan dengan sirih pinang. Sirih pinang itu adalah bukti ataupun hasil kesepakatan ataupun musyawarah orang Minang. Sebab badai itu, kalau dalam pembahasan sirih pinang tu ada 5 perkara. Yang pertama sirih, pinang, sodah, gombi, timbakau. 5 perkara itu seandainya dikunyah, digotok pemerah bibir, praso maruang ke dalam tubuh, ini akan menghasilkan satu warna. Warna itulah yang dinamakan hasil musyawarah atau kesepakatan. Jadi 3 unsur itulah yang melambangkan ataupun isi dari alua persambahan setiok yang dipakai orang Minang dalam beradat. Kemudian selanjutnya dalam alua persambahan itu kalau secara pendidikan maka dibagi kepada 3 macam. Yang pertama alua persambahan itu dibagi berdasarkan pelakunya atau yang berbuat. Dibagi pula 3. Yang pertama adalah alua dalam bentuk pidato adat atau pidato persambahan dilakukan dek cik orang. Kemudian yang kedua kato bajawe gayung basambui. Berarti alua persambahan ko dilakukan dek 2 orang. Ado si pangka cie
ado sialek je. Kemudian yang selanjutnya adalah bajonjang naik batanggo turun. Berarti di tempat awak madokan acara tu ada beberapa pihak yang jabatannya atau tingkat jabatannya tidak sama. Maka dinamakan bajonjang naik batanggo turun. Kemudian lalu persambahan itu yang nomor 2 dibagi berdasarkan konteksnya. Konteksnya kini kok. Pada itulah kira-kira. Yang pertama adalah persambahan sehari-hari. Sehari-hari misalnya makan, minta turun dan lain-lain. Kemudian yang kedua persambahan baralek atau barolek bahasa awak adalah persambahan nikah kawin, sunat rasul, akikah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah persambahan balai adat atau persambahan yang dipakai di nenek mama pengulu dalam musyawarah di kerapatan adat negari. Kemudian yang keempat adalah persambahan upacara adat. Upacara adat itu ada contohnya menjeput marapulai, meminang, batimbang tando. Kemudian yang terakhir, alur persambahan itu dibagi berdasarkan isinya. Isi dari alur itu. Yang pertama adalah ulak namanya. Ulak itu istilahnya konfirmasi atau minta kepastian. Alur persambahan itu bisa meminta kepastian kepada pihak sialek atau si pangka. Kemudian isinya persambahan ataupun pidato bersambah berdialog dua pihak si pangka dan sialek. Kemudian informasi dan lain-lain. Maka itulah pembagian daripada alur persambahan secara ilmu pendidikan telah dibagi-bagi oleh para ahli. Yang pertama adalah berdasarkan pelaku, kemudian yang kedua adalah berdasarkan konteksnya, yang ketiga adalah berdasarkan isinya. Maka untuk penjelasan kini cukup kita sampaikan pada garis-garis besar daripada alur persambahan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya dalam pemakaian dari 3 pembagian alur persambahan tadi nantinya akan dibagi kepada 10 tunggak atau 10 macam bagian yang akan dipakai dalam baradat ataupun dalam kehidupan nenek mama alim ulama. Dalam kegiatan beradatnya akan dipakai 10 tunggak. Apa saja tunggak dan 10 itu? Yang pertama adalah minta gola. Kemudian simpan duduk, mohon maaf keadaan tempat duduk. Yang ketiga adalah sombah makan. Sudah itu sombah minum kawa, sudah makan. Kemudian yang keempat adalah persembahan sirih pinang. Sebelum sirih pinang itu ada namanya persembahan minta sifat atau mohon izin untuk memulai bicara. Baru sirih pinang, sudah itu menjepuk marapulai, sudah itu manta marapulai, betimbang tando, kemudian baru minta turun. Nah, itulah 10 tunggak alur persambahan atau 10 macam daripada alur persambahan yang akan kita temui dalam acara beradatnya orang Minangkabau. Mudah-mudahan bisa kita lestarikan dan dapat dipahami. Seandainya ada kesalahan baik di badan diri ambo, anak orang di Sungai Rimbang, kalalawa di Sungai Rimbang, anak ruso mati tadabiah, kok gawa minta ditimbang, kok doso ampun lebih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.